Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan kelompok sosial. Perlu diingat bahwa kita manusia tidak hanya berhakikat sebagai makhluk individu, tapi manusia juga memiliki hakikat sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial di sini berarti manusia memiliki sebuah kebutuhan. Di antaranya adalah berkomunikasi, menjalin hubungan dengan individu-individu yang ada di sekitarnya. Kebutuhan ini nanti yang akan menjadi atau menghasilkan yang namanya interaksi. Dan berawal dari interaksi, ini akan membentuk yang namanya kelompok sosial. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih itu kelompok sosial. Kelompok sosial pengertiannya sendiri di sini yang pertama yaitu sekumpulan individu yang mempunyai pola perilaku yang sama dan saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Ciri-ciri dari kelompok sosial yang pertama merupakan kesatuan yang nyata, dapat dikenali atau diketahui pihak lain, terorganisasi secara formal ataupun informal. Yang kedua, setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Dan yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar anggotanya. Yang keempat, adanya faktor yang dimiliki bersama, entah itu nasib, kepentingan, tujuan, dan ideologi politik yang sama. Lalu yang kelima adalah memiliki struktur, aturan-aturan, dan pola perilaku. Proses pembentukan kelompok sosial. Pada dasarnya, kelompok sosial tercipta melalui individu-individu yang berinteraksi, di mana dalam interaksi tersebut terdapat suatu kebutuhan dan persamaan kepentingan. Dan setiap individu mempunyai naluri untuk melakukan integrasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang berarti di sini membentuk kelompok sosial dengan dorongan-dorongan tertentu. Di antaranya adalah dorongan untuk hidup dan bekerja sama, dorongan faktor keamanan, dorongan saling membutuhkan, dorongan untuk menjaga kelangsungan keturunan, dan dorongan untuk memperoleh efektivitas kerja. Dan selanjutnya ada dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu ada genealogis, yang berarti di sini sebuah kelompok sosial terbentuk atas dasar keturunan. Yang kedua yaitu ada kepercayaan atau religius, yang berarti di sini pembentukan kelompok sosial yang didasarkan atas dasar kepercayaan. Yang ketiga yaitu pembentukan kelompok sosial atas dasar teritorial atau kesatuan wilayah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pembentukan kelompok sosial atas dasar kesatuan kepentingan. Selanjutnya kita ke klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ada kelompok sosial teratur dan ada kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang teratur di sini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada kelompok kekerabatan. Contohnya di sini adalah pada suku Batak yang biasanya lebih akrab disebut dengan marga untuk menggambarkan kelompok sosialnya. Lalu kemudian jika di suku Jawa ada yang namanya Trah. Dan untuk yang kedua yaitu klasifikasi kelompok sosial berdasarkan hubungan di antara anggotanya. Ada primer dan ada sekunder. Ciri-ciri dari kelompok primer yang pertama yaitu memiliki anggota lebih sedikit dan hubungan antar anggota bersifat pribadi atau akrab dan saling mengenal. Sehingga antara individu dengan individu lainnya itu saling melebur. Oleh karena itu, tujuan individu menjadi tujuan kelompok. Lalu mengutamakan komunikasi dan tatap muka. Contohnya di sini adalah kelompok sosial persahabatan. Kemudian yang kedua yaitu ada kelompok sosial sekunder dengan ciri-ciri jumlah anggota kelompok lebih banyak, hubungan antar anggota tidak bersifat pribadi, antar anggota tidak ada hubungan erat, tidak saling mengenal dengan baik. Lalu kemudian anggota lain dan usaha kelompok merupakan sebuah alat. Contohnya di sini adalah ada kelompok sosial organisasi buruh. Jadi anggota lain dan usaha dari kelompok tersebut dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya. Ada formal dan ada informal.
Kelompok sosial formal berarti di sini kelompok sosial yang memang sengaja dibentuk dan keberadaannya bersifat fungsional, artinya menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kelompok tersebut. Contohnya di sini adalah sekumpulan dokter yang kemudian berencana membuat sebuah rumah sakit yang nantinya akan membentuk kelompok sosial di dalam rumah sakit tersebut dengan struktur kelompok yang sangat jelas. Lalu kemudian yang kedua adalah kelompok sosial informal di mana terbentuk secara tidak sengaja dan terbentuk dikarenakan tinggi dan berulang-ulangnya kualitas pertemuan. Contohnya di sini adalah sekelompok tukang bangunan yang memang tujuannya mereka bekerja, tapi dikarenakan intensitas pertemuan yang tinggi, pada akhirnya mereka akan terbentuk yang namanya kelompok sosial. Lalu selanjutnya ada klasifikasi kelompok sosial berdasarkan alat rongganya ikatan dalam kelompok. Ada paguyuban dan ada patembayan. Kelompok sosial paguyuban diklasifikasikan lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan keturunan, yang kedua berdasarkan tempat tinggalnya, dan yang ketiga berdasarkan pemikiran atau sebuah ideologi yang sama. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kelompok sosial ini diikat oleh hubungan batin, lalu bersifat alami dan kekal. Sedangkan kelompok patembayan ini didasarkan pada ikatan lahiriah yang jangka waktunya terbatas, memiliki hubungan pribadi atas hubungan kelompok. Lalu selanjutnya ada klasifikasi kelompok sosial, di mana di sini kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan. Dan kerumunan ini diklasifikasikan menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu berartikulasi dengan struktur sosial. Dibedakan menjadi 2, ada formal audience dan ada expansive group. Formal audience berarti di sini sebuah kerumunan di mana kerumunan tersebut ada pusat perhatian utamanya. Contohnya adalah kerumunan orang yang sedang melihat film. Lalu kemudian ada kerumunan orang yang memang sengaja mendengarkan khotbah keagamaan. Jadi ada pusat perhatian dari kerumunan tersebut. Kemudian selanjutnya ada expansive group, di mana sebuah kerumunan yang tidak terdapat perhatian pusatnya. Contohnya adalah di sini kerumunan seseorang yang sedang mengadakan pesta dansa. Jadi tidak ada perhatian pusatnya. Lalu kemudian yang kedua yaitu kerumunan yang bersifat sementara. Yang pertama ada kumpulan yang kurang menyenangkan. Yang berarti di sini contohnya biasanya kita jumpai pada kerumunan orang-orang yang sedang mengantri sembako ataupun sedang mengantri membeli tiket. Jadi di sini kehadiran orang lain dalam kerumunan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena mengakibatkan antri yang panjang atau lain sebagainya. Lalu yang kedua ada panic crowds. Berarti di sini kerumunan orang-orang yang dalam keadaan panik, kerumunan orang-orang yang sedang dalam bahaya, yang sama-sama ingin keluar dari bahaya tersebut. Lalu kemudian yang ketiga yaitu kerumunan ingin melihat suatu kejadian tertentu. Contohnya, apabila di jalan terdapat sebuah kecelakaan, sudah pasti nanti akan timbul yang namanya perhatian-perhatian dari orang di sekitarnya, dan selanjutnya banyak orang yang menghampiri kejadian tersebut. Sehingga di sini kerumunan tersebut tidak terorganisasi. Lalu selanjutnya ada yang berlawanan dengan norma, di mana kerumunan yang bertindak emosional dan tindakannya berlawanan dengan norma masyarakat. Contohnya di sini adalah para pedagang kaki lima yang emosi lalu kemudian menghancurkan fasilitas yang ada di jalan dikarenakan mereka marah karena dagangan mereka disita oleh Satpol PP. Itu salah satu contohnya. Lalu kemudian ada kerumunan pasif, ada kerumunan demonstration, ada kerumunan berdasarkan tempat tinggal, dan ada kerumunan fungsional. Selanjutnya ada kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu ada massa, di mana massa adalah kerumunan orang yang sengaja dikumpulkan di suatu tempat dan memiliki satu tujuan. Kemudian ada publik, yaitu kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Selanjutnya ada partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Partikularisme sendiri itu adalah sebuah paham yang cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Ciri-cirinya adalah individualis, heterogen, mobilitasnya cenderung lebih tinggi.
Lalu kemudian jika eksklusivisme berarti paham yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan kepentingan pribadi, lalu kemudian kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok tersebut. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.